Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Amanda dengan stambuk D1011938. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai hukum acara peradilan agama dengan subtema yang pertama, yaitu jenis perkara yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Nah, adapun jenis perkara peradilan agama itu ada 9. Yang pertama ada perkawinan, kedua waris, ketiga wasiat, keempat hibah, kelima wakaf, keenam zakat, ketujuh infak, kedelapan sedekah, dan yang terakhir ada ekonomi syariah. Nah, adapun yang pertama yaitu perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syariat, antara lain izin beristri lebih dari satu, dispensasi perkawinan, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan dengan pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. Nah, yang kedua ada waris, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Nah, adapun yang ketiga yaitu wasiat, yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau bidang hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Nah, yang keempat ada hibah. Hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Yang kelima ada wakaf. Wakaf yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau wakil untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Nah, yang keenam ada zakat, yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketujuh ada infak. Infak yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki atau karunia, atau memanfaatkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada sodako, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada ekonomi syariah. Nah, perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi ada bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi, reksadana syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita berselawat. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Amir, stambuk D1011937. Jadi di sini saya akan membawakan subtema yang kedua, yaitu bentuk surat gugatan dan surat permohonan di peradilan agama. Nah, yang pertama kita harus dulu memahami apa itu gugatan dan apa itu permohonan. Pengertian dari gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang, memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Perbedaan dari gugatan dan permohonan yaitu jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan
hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis atau putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya berfungsi sebagai power atau biasa dikenal dengan administrasi dan berproduk penetapan. Untuk penetapan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak, sedang penetapan pada permohonan mengikat permohonan saja. Adapun pembuatan surat gugatan dan surat permohonan, di antara lain, gugatan harus berisi secara tertulis, dan bagi yang buta huruf bisa menyampaikan secara lisan. Surat gugatan harus memuat di antaranya yang pertama identitas para penggugat, di antaranya nama lengkap, gelar alias, julukan, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan status lainnya. Yang kedua, posita atau position, atau biasa dikenal dengan fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak. Dan yang ketiga, petita atau petitum, atau biasa dikenal dengan isi tuntutan. Adapun kelengkapan dari surat gugatan maupun surat permohonan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, surat gugatan atau surat permohonan dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditujukan ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua, fotokopi identitas seperti KTP. Yang ketiga, biaya perkara bagi yang miskin bisa mengajukan surat keterangan miskin dari kecamatan maupun kelurahan. Yang keempat, surat keterangan kematian untuk perkara waris. Yang kelima, surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri. Surat izin atasan bagi PNS, ini untuk perkara poligami. Yang keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri lainnya, ini juga untuk perkara poligami. Selanjutnya, surat keterangan penghasilan, ini juga untuk perkara poligami. Yang ke-8, salinan atau fotokopi akta nikah. Ini untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah, dan lain-lain. Yang ke-9, salinan atau fotokopi akta cerai. Yang terakhir, surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, stambuk D1011914. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi subtema yang ketiga, yaitu mekanisme pemeriksaan di muka sidang peradilan agama. 1. Sidang pertama dan pengertiannya. Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal. Misalnya, 1. Jika tergugat atau termohon dalam perkara sudah dipanggil dengan patut atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada persidangan pertama, ia akan diputus per se. 2. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya. 3. Sanggahan eksepsi relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Kalau diajukan sesudah waktu itu, tidak akan diperhatikan lagi. 4. Gugat balik hanya boleh diajukan pada sidang pertama. 2. Jalannya sidang pertama. Pada proses persidangan, setelah para pihak dan hakim memasuki ruang persidangan, berikut adalah beberapa hal yang secara tahap dilakukan dalam persidangan yang berlangsung. 1. Ketua majelis membuka sidang. Dalam proses peradilan di pengadilan agama, maka persidangan akan dibuka dan tertutup dengan umum. Hal ini dikarenakan berkaitan langsung dengan nama baik, harkat dan martabat atau kesusilaan dan kehormatan pihak yang mengikuti proses persidangan tersebut. Hal tersebut mendapat legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 68 Ayat 2 menyebut bahwa pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Kedua, ketua majelis menanyakan identitas para pihak. 3. Ajukan damai yang diajukan oleh ketua majelis kepada para pihak. Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama bersifat mutlak
dan wajib untuk disampaikan kepada para pihak. Next, pembacaan gugatan. Replik yang disampaikan oleh tergugat, duplik yang disampaikan oleh penggugat. Sebagai tanggapan atas replik tergugat, kedua hal tersebut diberlangsungkan jika memang perlu dilakukan dan disepakati oleh para pihak dengan kuasa hukumnya. 3. Hal-hal yang mungkin terjadi dalam sidang, terutama dalam sidang pertama. 1. Pihak yang tidak hadir dalam persidangan sebelum diberikan putusan, maka majelis hakim mengusahakan kepada petugas pengadilan untuk melakukan pemanggilan ulang kepada para pihak sampai mendapat kejelasan akankah mereka hadir atau tidak. 2. Penggugat tidak hadir. Konsekuensinya adalah perkara yang diajukan akan digugurkan. Penggugat yang tidak hadir ini disebut dalam kitab fikih dengan istilah al-mudai al-ghaib, sedangkan putusan digugurkan disebut al-qaba'u al-maskut. 3. Tergugat tidak hadir. Jika tergugat tidak hadir dengan sebab-sebab yang tidak dapat diketahui, maka majelis hakim memutus perkara dan memberikan putusan verstek. Dalam kitab fikih Islam memutus dengan verstek disebut al-qada'u ala al-ghaib. Al-qada'u ala al-ghaib. Yang keempat, eksepsi adalah tangkisan dari tergugat. Jenis eksepsi terkait dengan materi perkara tersebut sebagai verweer ten principle dalam bahasa Belanda atau bantahan pokok perkara, yakni terdiri atas 2 macam, yaitu 1. Dilatoir eksepsi, yaitu menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, seperti dalam perkara gugatan cerai karena pelanggaran taklif talak yang diajukan oleh pihak istri atau penggugat, padahal suami tergugat belum cukup 3 bulan tidak memberikan nafkah. Sedangkan dalam lafaz taklif talak akan jatuh talak jika pada pihak suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan. 2. Peremptoir eksepsi, bantuan yang menghalangi dikabulkan gugatan. Misalnya, si istri nusius dan hal tersebut akan menghalangi hak-hak yang akan didapatkan, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan nafkah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, stambuk D10111982. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan tema hukum acara peradilan agama dengan subtema yang keempat, yaitu tahapan-tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Baiklah, langsung saja. Sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya, bahwa pemeriksaan atau persidangan suatu perkara adalah ditempuh dengan melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu yang pertama, yaitu tahapan upaya perdamaian. Nah, pada saat sidang perundingan menuju perdamaian, penggugat atau tergugat ataupun pemohon atau termohon, hakim harus aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Yang kedua, tahapan menempuh proses mediasi. Dan yang ketiga, pembacaan surat gugatan. Pada saat ini pihak penggugat atau pemohon yang berhak mengembalikan ulang seluruh materi atau dalil gugat dan petitum yang sudah benar dan lengkap. Nah, hal-hal yang terkait dalam surat gugatan itu yang menjadi acuan atau objek pemeriksaan, dan pemeriksaan ini tidak boleh keluar dari ruang konversi yang termuat dalam surat gugatan. Dan yang keempat itu jawaban dari pihak tergugat atau termohon. Nah, pihak tergugat dan pemohon ini meminta kesempatan untuk meminta bantuan dan pemohon untuk penggugat atau pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan. Kemudian yang kelima yaitu tanggapan atau replik dari penggugat atau pemohon, ataupun penggugat atau pemohon dapat mengembalikan gugatannya atau memintanya yang disangkal oleh tergugat atau termohon, dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat atau termohon. Kemudian yang keenam, jawaban kedua
atau duplik dari tergugat dan termohon. Tergugat atau termohon menjelaskan kembali pertanyaan yang disangkal oleh penggugat. Replik dan diduplikasikan diulang-ulang, jadi hakim dapatkan cukup replik dan duplikat itu. Kemudian yang ketujuh, replik apabila diperlukan. Dan yang kedelapan, reduplik juga apabila diperlukan. Kemudian yang kesembilan itu tahapan upaya pembuktian dari pihak penggugat atau pemohon. Nah, di sini penggugat atau pemohon ini meminta semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat atau termohon meminta alat-alat bukti untuk mendukung persetujuan atau sanggahannya. Masing-masing pihak berhak atas alat bukti pihak lawan. Kemudian yang ke-10, upaya pembuktian dari pihak tergugat atau termohon. Kemudian yang ke-11 ini pemeriksaan setempat apabila diperlukan. Kemudian yang ke-12, kesimpulan. Masing-masing pihak, baik penggugat pemohon maupun tergugat atau termohon, meminta pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Kemudian yang ke-13 yaitu musyawarah majelis hakim. Kemudian yang ke-14 yaitu pembacaan atau pengucapan putusan hakim, menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan sebagai akhir dari persengketaan. Baiklah, itu hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rifka Kristanti Latingka, Stambuk D101-19795. Saya akan menjelaskan sebuah materi dengan subtema Hukum Acara Peradilan Agama, yaitu materi kelima tentang pembuktian, yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua asas, dan yang ketiga sistem pembuktian peradilan agama. Yang pertama yaitu pembuktian. Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal terpenting dalam hukum acara, karena pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termaksud dari bagian hukum acara, sedangkan peradilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum. Menurut R. Subekti, dalam mana yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau diperiksa oleh hakim. Sedangkan menurut Manan, pengertian pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan UU. Adapun menurut Ahmad Ali, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara, yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berturut dan sistematis yaitu: pertama, mengonstatir perkara, yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualisifir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum. Dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukum untuk keadilan. Adapun arti pembuktian yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang peristiwa yang diajukan. Kedua yaitu asas, hukumnya atau mengadili menurut hukum. Dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukum untuk keadilan. Adapun arti pembuktian yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang peristiwa yang diajukan. Kedua yaitu asas. Asas hukum pembuktian ini diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG yang berbunyi
barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk menambahkan hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Inti pokok dari pernyataan di atas dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya tersebut. Kedua, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Ketiga, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menambahkan hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu sistem pembuktian di peradilan agama. Sistem pembuktian di peradilan agama yaitu sistem yang diterapkan secara selektif dalam proses peradilan. Dalam artian, tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang harus dibuktikan di persidangan mencangkup mengenai hal-hal. Pertama, apabila pihak tergugat atau para tergugat mengakui kebenaran surat tergugat, penggugat atau para penggugat. Kedua, apabila pihak tergugat atau para tergugat tidak menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran surat tersebut. Ketiga, apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus. Yang terakhir yaitu apabila majelis hakim atau hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Maksudnya, majelis hakim atau hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh majelis hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta prosesuil, yaitu fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim. Seperti dalam persidangan para pihak tidak hadir, pengakuan salah satu pihak di persidangan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihwan Lutfi, Stambuk D10111942. Hari ini saya akan membawakan materi dengan subtema alat bukti yang diterima di persidangan peradilan agama. Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara, sedangkan peradilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara, yaitu mengonstatir perkara. Adapun arti membuktikan yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Inti pokok dari pernyataan ini adalah: yang pertama, pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya tersebut. Yang kedua, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Yang ketiga, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan. Pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan. Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBG, dan pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti surat tertulis,
alat bukti saksi, persangkaan atau dugaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nilo Gede Padiani, Stambuk D101-19-454. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi dengan tema Hukum Acara Peradilan Agama dengan subtema ke-7 yaitu Produk Pengadilan Agama Putusan. Baiklah, langsung saja. Putusan atau vonis atau al-qada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Macam-macam putusan. 2. Putusan berdasar kehadiran para pihak. 3. Putusan berdasar isi gugatan. 4. Putusan berdasar pada akibat hukum. 1. Yaitu macam-macam putusan. Macam-macam putusan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa. 2. Putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan pada proses persidangan sebelum putusan akhir untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. Adapun macam-macam putusan sela yaitu 1. Putusan provisionil, yaitu putusan sebagai tindakan pendahuluan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara. 2. Putusan probatoir, yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir terkait pada jalannya acara persidangan seperti putusan penundaan sidangan. 3. Putusan insidentil, yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa atau insiden yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang, seperti putusan tentang eksepsi. 4. Putusan interlokutoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian seperti putusan pemeriksaan saksi-saksi. 3. Putusan serta-merta, yaitu putusan yang sedang dilakukan upaya hukum dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 2. Putusan berdasar kehadiran para pihak. Di sini putusan berdasar kehadiran para pihak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Putusan versteg. Putusan versteg adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat, termohon, atau tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat pemohon hadir. 2. Putusan gugur, yaitu putusan yang nyatakan gugatan atau pemohon gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. 3. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat diucapkan tidak dihadiri oleh salah satu atau para pihak. 3. Yaitu putusan berdasar pada akibat hukum. Putusan berdasar pada akibat hukum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Deklaratoir, yaitu putusan menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum atau menetapkan. 2. Konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya belum terjadi keadaan hukum tersebut atau menyatakan. 3. Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu hukum putusan. Hukum putusan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kekuatan mengikat, yaitu putusan mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikatnya secara positif dan negatif. 2. Kekuatan pembuktian, yaitu putusan memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama. 3. Kekuatan eksekutorial, yaitu putusan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh aparat negara. Sekian materi yang bisa saya bawakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ibrahim, Stambuk D101-19-346. Kali ini saya akan membawakan materi pada subtema ke-8, yaitu Produk Pengadilan Agama Penetapan. Penetapan atau biasa juga disebut al-isbat dalam bahasa Arab atau best-checking dalam bahasa Belanda, yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdiction voluntaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena dia hanya ada pemohon yang memohon untuk
ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan tidak ada perkara dengan lawannya. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum, melainkan hanya bersifat menyatakan atau menciptakan. Penetapan, bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan, walaupun ada juga sedikit perbedaannya. Yang pertama, identitas pihak-pihak pada permohonan pada penetapan hanya memuat identitas pemohon, kalaupun di situ dimuat identitas termohon, tapi termohon di situ bukanlah pihak. Yang kedua, tidak akan ditemui kata-kata berlawanan dengan, seperti pada putusan. Yang ketiga, tidak akan ditemui kata-kata tentang duduknya perkara, seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon. Yang keempat, amar penetapan paling-paling bersifat deklaratoir atau konstitutoir. Yang kelima, kalau ada putusan didahului kata-kata memutuskan, maka pada penetapan dengan kata menetapkan. Yang keenam, biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu dari pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat. Tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon. Yang ketujuh, dalam penetapan tidak mungkin ada rekonventi atau interventi. Dalam penetapan tidak mungkin ada rekonventi atau interventi. Kekuasaan penetapan, putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak manapun, untuk dunia luar atau pihak ketiga, tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Lestari, Stambuk D10119-379. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang subtema yang ke-9, Peradilan Syariah Islam Aceh atau Mahkamah Syariah. Jadi salah satu kekhususan yang diberikan negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syariah sebagai peradilan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Aceh. Khususnya dalam pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syariah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang peradilan agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum. Mahkamah Syariah juga menganut 3 peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding, dan juga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syariah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam terhadap perkara-perkara hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, serta hukum jinayah pidana. Berdirinya Mahkamah Syariah Aceh adalah tuntutan dari masyarakat Aceh agar dapat menjelaskan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Atas tuntutan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh. Pasal 25 ayat 1 menyebutkan peradilan syariat Islam di Aceh bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariah. Lanjut. Undang-Undang Pemerintah Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syariah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syariat Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama syariat Islam, pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisabah, dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa peraturan daerah atau
kanun terkait dengan pelaksanaan wewenang mahkamah syariah. Adapun hukum material dalam bidang muamalah perdata pada umumnya yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan mahkamah syariah, sampai saat ini belum disusun kanunnya. Oleh karena itu, kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan pengadilan agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat, dan sedekah. Dalam menyelaraskan dan mengharmonisasikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terutama dalam pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syariah, maka berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam kanun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nongro Aceh Darussalam merupakan sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nongro Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariat Islam. Mahkamah Syariat merupakan pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada 4 Maret 2003 dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2003 dan Kanun Provinsi Nongro Aceh Darussalam nomor 10 tahun 2002. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaros, Tambuk D101191115. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan subtema yang ke-10, yaitu produk kanun mahkamah syariah. Yang perlu kita ketahui, kanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh. Kanun merupakan produk hasil ijtihad menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Peraturan daerah provinsi adalah kanun yang berlaku di daerah Provinsi Nongro Aceh Darussalam. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan kanun diakui dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan kanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan pusat terhadap Nongro Aceh Darussalam. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan pusat kepada Nongro Aceh Darussalam, maka DPR Aceh dapat mensahkan kanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara mahkamah syariah. Hanya saja memang produk dari kanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Aceh, seperti tidak boleh bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi ibadah, ahwal al-syahsiyah atau hukum keluarga, muamalah atau hukum perdata, jinayah atau hukum pidana, kadah-kadah atau peradilan, tarbiyah atau pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Itulah
tadi materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 6. Jika ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.